Bapak Ibu sekalian, hari ini bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu semua. Dan seperti biasa setiap hari Jumat malam kita memiliki topik-topik yang menarik ya yang untuk dibahas bersama. Dan tentunya kita menghadirkan pakar-pakar di bidangnya yang bisa menjawab dan juga memberikan ilmu dan juga sharing informasi kepada Bapak Ibu semua seputar kesehatan dan kaitannya dengan produk Price Indonesia tentunya. Dan kali ini sudah hadir bersama kita dokter yang luar biasa dan beliau ini sepertinya sudah lama ya nggak mengisi sesi di acara Zoom produk. Dan kali ini kita akan segera berbincang-bincang dengan topik yang sangat menarik ini, Dok. Kalau boleh Suci bilang nih, kita malam hari ini judulnya kayak judul film, bukan sekedar hot air blower ya, bukan sekedar pemanas tubuh biasa. Ini kalau dulu ada judul lagu atau judul film ya, bukan cinta biasa. Kalau ini bukan sekedar hot air blower. Oke. Sepertinya supaya kita tidak berlama-lama, karena Susi yakin topik kita malam hari ini sangat menarik dan dokter juga banyak akan memberikan pemaparan-pemaparan yang penting untuk diketahui oleh kita semua. Baik Bapak Ibu, kita serahkan untuk Zoom kita malam hari ini bersama Dokter Wijaya. Silahkan Dok, bisa. Terima kasih. Selamat malam Si Suci, selamat malam teman-teman sekalian. Ya, kita sudah lama tidak berjumpa. Hari ini saya sudah siapkan satu topik ya mengenai keistimewaan alat yang kita miliki, iTera Care khususnya ya. Dan kita berharap dengan semakin mengenal alat ini, kita semakin yakin bahwa kita sedang memperkenalkan suatu produk yang istimewa. Saya siapkan slides-nya. Bisa muncul? Ya, bisa Dok. Oke. Jadi ini judulnya jauh melampaui sekedar penghangat tubuh atau hot air blower ini ya. Nah, kita lihat ini di kardus peralatannya memang tertulis hot air blower. Tapi kita tahu bahwa yang kita miliki jauh dari sekedar penghangat tubuh atau penghangat bagian-bagian tubuh yang kita tiupkan alat ini. Tapi seberapa jauhnya ini yang kita mau dalami malam ini. Nah, jadi kalau judulnya hot air blower memang kesannya hanya meniupkan udara panas, ya. Nah, dan seringkali kita dengar ya kalimatnya, oh ini kok seperti hair dryer gitu ya. Mengenai hair dryer ini saya ada sedikit cerita, ini pengalaman waktu saya stay di Singapura. Jadi saya dapat tugas tuh mengawasi renovasi tempat anak saya tinggal. Dan si petugasnya itu tiba-tiba datang dan mau pinjam hair dryer. Nah, sementara apartemennya itu belum terisi lengkap. Jadi saya katakan, wah hair dryer saya tidak ada. Buat apa kok tiba-tiba cari hair dryer gitu. Rupanya itu tukang mebelnya itu dia mau melepaskan lem-lem yang melekat di kayu itu. Jadi dia butuh pemanas udara untuk melepaskan lem. Kalau tidak ada alat itu, saya bisa kerjanya seharian ngupasin lemnya katanya. Jadi saya katakan, hair dryer saya tidak ada, tapi kalau untuk mengeluarkan udara panas, saya punya alat kesehatan yang jauh lebih canggih dari hair dryer. Tapi dia intinya dia hanya mau tahu itu bisa keluarin panas ya Pak. Ya ya bisa. Saya pinjamkanlah iTera Care yang saya bawa itu. Nah, saya udah pikir juga ini kalau dipakai untuk
pekerjaannya nanti rusak, saya mesti jawab apa ke kantor ini? Ini dipakai buat apa kemarin gitu. Jadi bisa bayangkan ya, tapi untung reaksinya cepat, semuanya bisa segera dilepaskan lem-lemnya dengan panas udara yang keluar dari alat kita ini ya. Tapi kan kita tentu nggak senang lah ya kalau alat kita tuh hanya dinilai sebagai penghasil udara panas. Terus jadi saya sempatkan juga ceritakan bahwa ini alat nggak main-main, ini bukan sekedar penghasil udara panas gitu. Saya kasih lihat foto-foto yang sebentar nanti kita akan lihat alat ini bisa untuk apa saja. Gitu. Nah, kita mau dalami apa sih kelebihannya dan benar nggak slogan kita bahwa alat ini patut hadir di dalam setiap rumah tangga sebagai bagian dari alat P3K. Nah, ini penting supaya kita yakin bahwa ini harus ada. Ya. Nah, apa beda utama dengan hair dryer atau penghasil udara panas pada umumnya? Nah, jelas kalau hot air blower itu hanya mengeluarkan angin panas saja, gitu. Tapi Aethera Care kita ini selain dia mengeluarkan energi panas, yang istimewa dia mengeluarkan energi yang mempunyai daya penyembuhan, healing effect. Nah, ini gambarnya bukan hanya energi panas, tapi ada healing effect dan nanti kita kaitkan juga dengan TCM, dia menghasilkan yang qi. Ya. Nah, kalau hot air blower biasa tidak ada semua ini. Nah, yang qi ini buat yang belajar ilmu traditional Chinese medicine tuh tentu sudah akrab ya. Dia merupakan energi yang bersifat panas dan kalau di TCM tuh mereka menggunakan moxa ya, suatu herbal yang dibakar dan dia menghasilkan panas masuk ke dalam tubuh untuk menambah energi panas di dalam tubuh. Jadi kita bisa katakan ini seperti moxa elektrik zaman now gitu ya. Nah, jadi kalau kita ditanya itu, ini alat seperti hair dryer gitu ya. Bahkan teman saya yang di Singapura itu sampai tidak jadi beli karena diejek temannya, ngapain beli hair dryer mahal-mahal begitu katanya gitu. Ya, jadi kita tentu bisa rasakan rasa jengkel ya, rasa stupid amat sih masa disamakan dengan hair dryer ini. Tapi kita hanya bisa ya tertawa geli dalam hati aja karena mereka nggak ngerti. Jadi disamakan dengan hair dryer, kasihan sekali. Nah, disinilah pentingnya kita perlu terus mengedukasi karena banyak orang di luar sana hanya melihatnya sebagai penghangat udara. Nah, jadi kita dalami betul apa sih kelebihan dari si tongkat merah ini sama hair dryer yang pinky ini. Nah, ini intinya. Energi untuk healing. Bisa nggak hair dryer menghasilkan kesembuhan seperti ini? Saya jamin tidak ada hair dryer yang bisa bikin seperti ini. Ya. Kalau bisa ya kita nggak usah belilah ya gitu ya. Tapi saya jamin tidak mungkin ya. Jadi ini yang menunjukkan bahwa alat kita bukan sekedar mengeluarkan panas supaya darahnya lebih lancar gitu ya. Ada healing effect yang tidak ditemukan pada pemanas lainnya. Si Suci mau omong Nah, sesuatu ini tadi. komentarin ininya aja nih, Dok. Agak-agak serem gambarnya. Ya, mudah-mudahan udah pada makan malam ya. Saya skip aja. Iya, iya. Jadi apa saja kelebihan yang ada pada alat kita ini? Kita sudah mengenal ya, yang punya alat ini kan sudah pernah didapatkan presentasi gelombang yang terkandung dalam Aethera Care itu adalah gelombang terahertz. Jadi ini salah satu spektrum gelombang elektromagnet yang terletak antara microwave dengan inframerah.
kita ingat saja kemampuan microwave itu dia bisa menembus ke dalam jaringan, ke dalam makanan itu dia bisa tembus ke dalam, membuat makanannya jadi hangat, ya. Nah, sementara inframerah atau inframerah jauh, ya, kerabat dekatnya ini sudah dikenal dia mampu menstimulasi jaringan untuk melakukan penyembuhan atau healing di jaringan itu, ya. Jadi mempercepat kesembuhan suatu penyakit. Nah, ini dia terahertz, ya. Dia tidak kelihatan gelombangnya, ya. Ini gelombang yang kelihatan, ini sinar merah kuning hijau ini kita sebut visible light. Nah, dia jauh di bawahnya, jadi sinarnya tidak kelihatan. Nah, kalau dari terahertz itu keluar keluar sinar biru, itu bukan gelombang terahertznya. Itu hanya penunjuk kita sedang blow di area mana. Ya, hanya membantu kita supaya lebih pasti arahnya sudah tepat. Ya. Nah, penggunaan yang sebelumnya ini dipakai untuk kepentingan imaging. Kalau kita sudah tahu di airport tuh ada peralatan, kita masuk disuruh angkat tangan, lalu alatnya tuh scan badan kita. Kalau kita menyembunyikan sesuatu di balik pakaian itu langsung kelihatan, ya. Juga digunakan pada geologi untuk menemukan struktur apa yang tersimpan di bawah tanah. Baru belakangan ini terahertz nih dimodifikasi untuk keperluan kesehatan. Khasiat utama iTeraCare ini apa? Kita tadi sudah lihat thermal effect pertama, ya. Panas akan melebarkan pembuluh darah. Otomatis suhu lokal yang kita panaskan itu meningkat, dan sesuai dengan penelitian, suhu yang meningkat itu akan lebih mengaktifkan sistem imun yang ada di situ. Nah, ini gambarnya. Kalau kita panaskan di belakang misalnya, ya area itu akan otomatis menjadi lebih panas, aliran darah lebih banyak. Sebaliknya kalau yang belum dipanaskan, dia akan kelihatan biru gitu warnanya. Nah, ini bisa kelihatan orang-orang yang tangan kakinya dingin, kalau difoto ya, ujung-ujungnya ini biru semua. Ya. Jadi ini sudah pasti terjadi, begitu kita blow, area itu akan bertambah panas, dan sistem pertahanan tubuh di area itu akan jadi lebih agresif, lebih aktif, membereskan masalah yang ada di situ. Nah, yang lebih istimewa lagi adalah efek gelombang pada tingkat sel. Ya. Jadi dikatakan frekuensi dari terahertz ini sama seperti frekuensi sel normal kita, ya, sehingga dia bisa menggetarkan sel itu menjadi lebih aktif kerjanya. Nah, berbagai sel itu nanti semua akan ikut diaktifkan. Ini sel normal, ya. Kalau dia selnya sudah bermutasi, itu frekuensinya sudah berbeda, dia tidak ikut diaktifasi. Ya, ini sel normal itu mencakup sel lemak, sel tulang, sel otot, sel saraf, gitu ya. Dan yang menarik adalah dia mengaktifkan stem cell. Stem cell itu nanti ada di sumsum tulang panjang dan juga di masing-masing organ. Jadi di tiap organ tuh sudah standby sebenarnya mesenchymal stem cell ini, sehingga kalau kita blow, dia akan lebih banyak diproduksi dan dia akan lebih aktif meregenerasi jaringan yang rusak. Itulah yang terjadi pada tadi gambar kaki yang sudah hancur itu bisa tumbuh lagi. Ini pekerjaan dari mesenchymal stem cell di area itu. Ini ya. Jadi dengan melancarkan darah, dia bukan hanya melancarkan pembuluh darah yang besar-besar ini, gitu, tapi sampai aliran darah yang ukurannya mikro ke tingkat jaringan.
Nah, dengan makin lancar, nutrisi juga makin banyak masuk ke sel itu. Lalu sampah-sampah di dalam sel juga lebih banyak dibuang keluar. Otomatis kita menghasilkan suatu jaringan baru yang lebih sehat karena dapat makanan dan lebih bebas dari sampah jaringan. Nah, dengan demikian, dia meningkatkan penyembuhan lokal di jaringan itu. Dan yang istimewa lagi, penyembuhan ini melibatkan stem cell. Ya. Artinya, kalau healing di tingkat yang biasa, itu ada batasnya. Jadi misalnya jaringan luka, dia merapat, itu sebatas healing itu. Tapi kalau regenerasi, sel-sel yang sudah hilang, dia bisa gantikan dengan sel yang baru lagi. Jadi benar-benar organnya diperbarui. Itu keistimewaan healing dengan melibatkan stem cell. Bisa untuk penyakit apa saja? Nah, ini juga pertanyaan yang pasti kita akan ditanyakan oleh klien kita. Nah, Bu Suci sebagai manajer sales ini kalau ditanya ini, jawabnya apa Bu Suci? Kalau kita klaimnya adalah kan kita ada disclaimer ya dok, jadi kita bukan menyembuhkan. Iya, Ya, kita jadi tidak menyembuhkan penyakit, tapi kita membantu untuk meregenerasi sel-sel sehingga secara metabolisme tubuh kita bisa melakukan fungsinya. Gitu. ya, ya. Itu edukasi yang benar seperti itu ya. Tapi kalau kita bicara dengan pasar gitu ya, mereka mau taunya penyakit apa aja yang bisa hilang gitu ya. Jadi kita mesti edukasi seperti ini ya. Bahwa sel bisa sakit, nah, sel itu berupa kumpulannya menjadi jaringan, jaringan kumpulannya menjadi organ, organ-organ itu membentuk sistem organ. Dari sistem organ ini barulah muncul label suatu penyakit. Ya. Nah, ini dia. Jadi bisa untuk penyakit apa saja. Kalau kita lihat dari cara orang menjadi sakit, ini praktis si terahatnya tidak mengenal label-label penyakit A, penyakit B, penyakit C itu dia tidak kenal. Gitu ya. Dia bekerjanya memperbaiki sel-sel supaya menjadi lebih sehat. Selnya makin sehat, otomatis jaringannya juga lebih sehat, organnya lebih sehat, sistem organnya lebih sehat, penyakitnya dia akan pergi gitu ya. Jadi ini sejalan dengan ilmu pengobatan TCM itu, traditional Chinese medicine gitu ya. Mereka tidak memperlakukan pasien itu dengan label-label penyakit seperti di kedokteran gitu. Ya. Prinsipnya pokoknya kita bikin organ-organ itu lebih sehat, lebih seimbang, aliran energi, aliran darahnya lebih lancar, penyakitnya pergi sendiri, begitu. Jadi ini yang kita lakukan. Nah, jadi betul kita tidak mengklaim terahat itu untuk mengobati penyakit, ya. Ya karena ini dia tidak mengenal label penyakit, jadi otomatis dia bukan alat medis. Kalau alat medis itu harus jelas penggunaannya. Ini alat ini bisa dipakai untuk penyakit apa gitu ya. Kita bukan, tidak ada penelitian terahertz untuk penyakit Alzheimer misalnya, nggak ada. Untuk penyakit autoimun, nggak ada penelitiannya. Kita prinsip dasarnya memperbaiki sel jaringan organ. Gitu, ya. Nah, kalau nanti penyakitnya membaik, ya itu hasil dari perbaikan di sistem organnya. Tapi tentu ada kondisi-kondisi yang kita unggul, ya, di mana efek terahertz ini menonjol. Misalnya pada keadaan stroke nih misalnya. Buat yang sering ikut seminar tentu sudah tahu nih jawabannya ya. Stroke yang mana yang bagus di handle dengan terahertz?
stroke yang iskemik, ya, yang kekurangan aliran darah. Karena tadi kan kita tahu prinsip kerjanya dia melancarkan darah sampai di tingkat mikrosirkulasi. Jadi kalau kita bantu organ yang kekurangan suplai darah, tentu akan ada hasil yang positif kita dapatkan. Ya. Nah, sebaliknya kalau dia stroke hemoragik, kita jangan berikan terahertz karena nanti darahnya lancar, dia akan keluar lebih banyak, orangnya bisa celaka. Ya, nah ini pentingnya. Jadi walaupun kita memperbaiki sel dan itu berlaku untuk semua penyakit, tapi kita ingat prinsip yang lain tadi, dia melancarkan darah. Jadi kondisi-kondisi di mana ada perdarahan, jangan kita lakukan terahertz di area situ, ya. Termasuk orang yang sedang menstruasi, itu kan darahnya juga jadi lebih lancar. Atau dia ada masalah cancer di dalam tubuhnya yang tidak kelihatan dari luar, ya. Kita tahu cancer itu pembuluh darahnya rapuh, dia mudah berdarah. Jadi kalau kita blow, kita nggak tahu apakah terjadi perdarahan di dalam, gitu ya. Jadi kita hati-hati pada kondisi di mana ada perdarahan, jangan lakukan. Nah, ini efek yang kedua. Kita juga sudah bikin seminar tentang ini, ya, yaitu efek anti-inflamasinya, ya. Nah, ini kalau dijejerkan begini gampang melihatnya yang mana yang abnormal, ya. Yaitu ini lebih bengkak dibandingkan ini. Tapi kalau yang kanan ini tidak ada gambarnya, kita hanya kelihatan sepotong gambar yang area ini, bisa saja orang melihat ini sebagai sesuatu yang normal, ini orangnya gemuk, katanya gitu. Ya. Tapi kita tahu tanda-tanda radang itu salah satu adalah bengkak ini. Bengkak, merah, nyeri. Ya. Itu suatu kumpulan peradangan sedang terjadi. Nah, dengan terahertz kita bisa membantu mengurangi bengkaknya ini dengan lebih cepat, ya, karena sirkulasi darah itu diperbaiki, kita blow ke arah yang lebih lebar, ya. Ini kan area ujung, kita blow ke area yang lebih lebar, nanti bengkaknya ini akan berkurang, ya. Dia mengikuti vena, mengikuti aliran limfatik, dia tidak bengkak lagi, gitu, ya. Dan nyerinya otomatis juga berkurang. Jadi ini ada tekniknya, kita jangan blow hanya di sini, karena ini sudah panas, kita tambahkan lagi energi panas kan tidak cocok, ya. Tapi kita blow seperti orang massage gitu, menjauhi area yang bengkak, dia akan kempes normal lagi. Nah, lalu yang ketiga, kelompok penyakit degeneratif. Kita tahu penyakit degeneratif kalau tidak diapa-apakan, itu otomatis dia akan terus merosot. Yang hipertensi dia akan makin tinggi, nanti mulai merusak ginjal, merusak jantung, merusak otak. Nah, ujung-ujungnya berakhir dengan kematian. Begitu juga kolesterol, kita sudah banyak belajar, kolesterol tidak ada gejalanya, gitu. Ketahuannya kebetulan waktu kita periksa darah aja. Tapi kalau dibiarkan, nanti dia akan bikin sumbatan, menyerang jantung, menyerang otak, berakhir kematian juga, ya. Nah, jadi untuk penyakit degeneratif ini, kita perlu ambil langkah-langkah menghambat kemerosotan dari penyakitnya. Ya. Syukur-syukur, walaupun dia tetap makan obat darah tinggi misalnya, tapi kualitas hidupnya tuh sudah jauh lebih baik karena kita membantu menyehatkan organnya. Sekarang kita lihat kaitannya dengan TCM, ya. Karena alat ini dari China dan waktu kita diperkenalkan mereka ada singgung mengenai kelancaran qi dan kelancaran xie atau darah, gitu ya.
Nah, kita jadi paling nggak harus kenal lah apa itu yang dimaksud dalam dunia TCM ini. Ya. Kita tahu prinsip dasar di TCM itu adalah keseimbangan yin dan yang. Yang itu di sini yang merah membara ini mewakili efek panas. Ya. Sementara yin itu keseimbangannya mewakili efek dingin. Nah, terahertz ini bisa meningkatkan yang qi atau energi yang ini. Yang qi ini bukan hanya menghangatkan tubuh, tapi yang qi ini juga akan meningkatkan aktivitas dari organ tubuh. Misalnya usus yang lelet kerjanya, lambat kerjanya, sehingga orangnya itu buang air besar tuh bisa 3-4 hari sekali gitu ya. Nah, dengan meningkatkan yang qi ini, ususnya bisa lebih aktif, dia bisa ke belakang lebih lancar misalnya ya. Itu contoh yang qi sebagai mengaktifkan. Lalu ketiga yang penting, yang qi ini berhubungan dengan sistem imun tubuh. Ya. Jadi kalau yang qi-nya tuh banyak, kita akan melihat orang tubuhnya tuh hangat gitu. Ya. Kalau mereka yang belajar ilmu prana itu, dia bisa mengukur ketebalan mantel energi. Ya, Wei Qi ini disebut juga mantel energi. Kalau dia tebal, itu penyakit dari luar tidak gampang masuk gitu ya. Tapi kalau dia tipis, itu kena angin sebentar aja dia sudah masuk angin gitu ya. Ya, jadi ini prinsip kerja di dalam TCM itu seperti ini. Ya. Dan dikatakan yang qi ini sifatnya tuh naik ke atas. Jadi kita bisa lihat tuh orang yang qi-nya cukup, mukanya tuh kemerahan gitu. Pink kemerahan ya. Kalau yang qi-nya lemah, mukanya akan pucat. Tapi kalau yang qi-nya kebanyakan juga tidak bagus ya. Itu tandanya orang mukanya tuh merah padam gitu ya. Nah, jadi kita mau kondisi yang seimbang. Yang qi bergerak ke atas ini dia akan mengaktifkan organ-organ di belahan atas, di kompartemen atas gitu ya. Nah, di situ area dada, kepala itu ada jantung, paru-paru dan otak. Jadi kalau yang qi-nya kurang, maka kinerja jantung parunya juga akan menurun. Lalu kualitas kerja otaknya juga akan menurun. Dia susah konsentrasi, sulit untuk berkreatif gitu ya. Nah, jadi ini peranannya besar untuk memperbaiki kinerja jantung, paru dan otak kita. Lalu yang qi itu juga bergerak ke permukaan, dia akan mensuplai energi darah ke otot dan kulit. Ya. Jadi ototnya tuh kalau suplainya cukup, dia bisa aktif berolahraga. Tapi kalau suplainya kurang, dia gampang kram. Ya. Olahraga sedikit sudah kram. Gitu. Dan juga untuk kulit, kalau kulitnya sehat, dia akan kelihatan kemerahan. Tapi kalau suplainya kurang, dia kelihatan pucat dan seperti kulit yang tidak dapat makanan. Ya, kulitnya tuh gampang kena penyakit. Nah, ini kalau di TCM selama ini pakai moksa ini. Dipanaskan, ini titik GV14-nya dipanaskan, nanti panasnya itu akan menyebar ke area punggung dan seluruh meridian yang gitu ya. Tapi kita sekarang dengan iTera Care kita tinggal blow di tempat-tempat yang biasanya dipakai untuk moksa, kita blow aja di situ. Kita bisa katakan ini moksa abad ini. Nah, ini contoh kalau orang kekurangan energi yang, ya. Ini versi bahasa Inggrisnya, saya persingkat di sini. Ya. Orangnya takut sama udara dingin. Dia cari minum yang hangat-hangat. Dia nggak mau minum es. Ya. Lalu karena qi-nya ke atas kurang, dia sering rasa melayang.
Kalau energi yang ke limpa lambungnya kurang, dia tidak nafsu makan. Kalau ke ginjal dia kurang panas, libidonya menurun gitu ya. Dan kita bisa menilai kondisi ini lewat pengamatan. Mukanya pucat, kalau lihat lidahnya itu selaputnya putih, dan kalau dipegang tangan kakinya dingin gitu. Dan kalau kita tanya urinnya banyak, warnanya kuning muda. Gitu. Ini semua tanda-tanda orang yang dingin, gitu ya. Dan orangnya juga kurang aktif. Kalau diajak omong tuh males gitu, males menjawab, males berespon. Diajak pergi-pergi juga bawaannya enggak males gitu ya. Nah, ini tanda-tanda dia kekurangan energi yang. Bagaimana cara Blow untuk meningkatkan yang qi ini? Nah, kita sudah dapat gambar pedoman umum ini, kita mau dalami ya, yang terkait yang qi itu yang mana ya. Nah, ini tolnya meridian energi kita adalah GV dan CV. GV ini yang ada di belakang, CV yang ada di depan, di perut. Perut dan dada itu CV. Itu jalan tolnya energi tubuh kita. Jadi kita blow belakang dan depan, di tengah-tengahnya ini kita sudah sangat membantu meningkatkan yang qi-nya. Lalu di belakang ini selain garis tengah, di kiri kanannya itu ada meridian bladder namanya ya. Ini juga seperti jalan arterinya. Kalau ini jalan tolnya, bladder ini jalan arterinya, dia akan menghangatkan bagian tubuh yang cukup luas ya. Ini jalurnya sangat panjang bladder ini. Lalu kita dapatkan titik-titik umum tuh yang meliputi area-area lipatan ya, siku, ketiak, leher. Nah, ini semua adalah lokasi di mana pembuluh darah, arteri, vena itu berada dekat dengan permukaan tubuh. Jadi dengan blow area itu kondisi darah dan juga limfatik tuh ikut dihangatkan, dan bersama dengan aliran darah dari pompa jantung itu kehangatan itu dengan cepat juga akan disebarkan ke seluruh tubuh ya. Khusus untuk kepala kalau yang qi-nya kurang naik ke atas, dikenal titik yang di ubun-ubun itu ya. Nah, tapi biasanya kita lebih sering mendengar jangan di blow di kepalanya gitu ya. Tapi untuk kondisi orang yang kekurangan yang qi di kepala, justru titik di kepala ini sangat bagus untuk meningkatkan yang qi di otaknya. Lalu yang di leher ini, titik GV14, yang tadi digambarkan di moksa itu ya, itu pertemuan 6 meridian yang. Jadi kita panaskan di situ, panasnya langsung menyebar ke 6 meridian yang otomatis akan menghangatkan tubuh kita. Di pinggang, pas di lekuk pinggang kita ini, ya, ada titik GV4. Ini dikenal sebagai titik api ginjal, gitu ya. Mingmen itu pintu gerbang kehidupan istilahnya. Ya. Jadi dengan memanaskan GV4 ini, kita memanaskan yang qi di ginjal. Dan tadi kita sudah lihat yang qi itu kalau untuk ginjal berhubungan dengan libido, ya. Jadi kalau orang yang api ginjalnya ini meredup, otomatis libidonya juga menurun. Nah, kita bisa bantu dengan menghangatkan area pinggang ini. Nah, lalu di depan di perut ya, meridian CV ini ada 3 perwakilan yang mewakili cakra bawah, cakra tengah, cakra atas. Ya, 3 kompartemen, jauh bawah, jauh tengah, jauh atas. Kita bisa extra blow di situ. CV4 itu di bawah pusar, CV12 itu di tengah-tengah perut, CV17 itu di tengah-tengah dada. Ya, kita tambahkan di situ, itu sudah membantu menghangatkan semua organ yang ada di 3 kompartemen tadi. Dan telapak tangan, telapak kaki ini akan menghangatkan area akral, ya, area yang paling jauh dari pembuluh darah itu ada di tangan dan kaki.
Dan itu yang sering dirasakan sebagai kedinginan, terutama orang tua. Orang tua itu tangan dan kakinya itu sering kedinginan dan itu membuat mereka jadi susah tidur karena terlalu dingin yang dia rasakan. Ya. Jadi dengan memblow telapak tangan, telapak kaki, kita sudah membantu menambahkan kehangatan dan dia bisa tidurnya juga lebih nyaman. Nah, ini dia meridian GV. Ini yang titik di puncak kepala. Ini yang tepat di belakang tempurung ini. Ini titik masuk energi ke dalam otak. Jadi untuk orang-orang dengan masalah kurang aliran darah ke otak ya, baik di usia pertumbuhan maupun orang yang Alzheimer itu, kita bisa blow di puncak kepala dan di belakang kepala ini. Yang ditengkuk nih yang GV14 tadi, Tatsui, dia memanaskan seluruh area tubuh di belakang ini. Dan ini yang di pinggang tadi, GV4 ini, ya, ini. Untuk meningkatkan libido ini, low libido. Nah, ini yang di depan, ada 3 lokasi mewakili cakra bawah, cakra tengah, cakra atas. Atau dalam TCM itu ciao bawah, ciao tengah, ciao atas ini. Jadi kalau kita panaskan area ini, organ-organ ikut dihangatkan. Tapi kalau waktunya cukup, jangan hanya 3 titik ini ya, seluruh organ ini di blow karena terahertz itu dibutuhkan oleh sel-sel jaringan dan organ, jangan lupa ya. Jadi kita jangan terlalu fokus dengan titik-titik akupunktur gitu. Yang lebih butuh itu justru organnya. Ya. Nah, kita akan menjawab pantas nggak jadi sebenarnya terahertz ini ada di setiap rumah. Ini kita bisa bilang wajib ada untuk rumah kalau ada orang dengan kondisi sakit kronis. Ya. Jelas butuh ada satu alat karena mereka perlu tiap hari itu memperbaiki organ yang kekurangan suplai darah dan energi ini sehingga bisa menghambat perburukannya. Bahkan kalau dia di tingkat yang awal dengan melibatkan stem cell bisa jadi organnya itu akan pulih gitu ya. Tidak mustahil itu terjadi. Yang kedua, orang dengan usia di atas 40. Ada pepatah life begins at 40 ya, tapi kalau ada orang medis juga mengatakan penyakit juga mulainya at 40 gitu ya. Karena di atas 40 ini berbagai penyakit degeneratif ini sudah mulai bermunculan ya. Jadi jangan tunggu rusak organnya baru mulai bertindak terlambat gitu ya. Lalu rumah yang orangnya sehat-sehat bagaimana gitu ya. Kita bisa temukan pada kondisi orang yang normal pun bisa terjadi orang mendadak mencret ya. Buat yang punya bayi tentu pernah mengalami bayinya tengah malam nangis kejer-kejer ya, kesakitan karena perutnya mengalami kolik ya. Nah, ini tanda-tandanya. Nangisnya itu nggak bisa didiamkan, digendong bagaimanapun juga dia tetap nangis. Dia pikir lapar dikasih susu, dia nggak mau karena orang lagi kesakitan. Ya. Nah, jadi mukanya merah, nah, nangisnya tuh sampai kasihan sekali. Ya. Nah, ini kalau kondisi terjadi tengah malam, bagaimana? Ya, mau ke rumah sakit, tidak semua orang ya bisa punya akses ke rumah sakit tengah malam. Oke, nah, di sini keberadaan alat ini bisa membantu. Ya, dia bisa melakukan relaksasi di ususnya, bayinya bisa jadi lebih tenang. Ya. Atau kondisi tiba-tiba meriang. Ya, ini tanda-tanda awal orang mau sakit. Atau dia malam-malam pegalinu mengganggu. Sakit kepala juga bisa datang kapan saja. Ya.
atau penyakit-penyakit yang dianggap tidak fatal gitu, tapi sangat mengganggu, yaitu kondisi nyeri-nyeri ini. Sakit punggung, sakit pinggang, sampai sakit ke sendi-sendi. Ya. Sambil contoh satu, ini Tenosynovitis de Courvin ini, dia meradang di tendo ibu jari. Ya. Jadi dengan kondisi ibu jarinya sakit, kita bisa bayangkan aktivitas apa yang akan terganggu kalau ibu jarinya sakit. Nah, banyak. Ya. Mengangkat barang untuk gayung misalnya, atau mengangkat tas gitu, nggak bisa dia kesakitan. Ya. Nah, jadi untuk kondisi ini kan tidak bisa sembuh dalam satu kali terapi kalau dia ke dokter sekalipun, gitu ya. Makan obat seminggu juga belum tentu sembuh total, gitu ya. Jadi di sini diperlukan perawatan untuk masalahnya. Tidak cukup hanya pengobatan beberapa kali. Nah, jadi pantasnya dia berada di kotak P3K. Ya. Nah, omong-omong, apa kita di rumah semua punya kotak P3K? Saya jamin tidak, ya, karena berbagai alasan. Nah, jadi umumnya orang baru keinget kotak P3K kalau sudah ada kejadian, gitu. Padahal kotak ini harus ada sebelum kejadian. Dan juga isinya ini tidak boleh expired pada waktu dibutuhkan. Ya, mungkin ini salah satu alasan. Percuma saya sediakan banyak macam, keburu expired, tidak terjadi apa-apa gitu ya. Padahal kita nggak bisa hitung-hitungan seperti itu. Lalu seisi rumah kita harus tahu juga isinya dan kegunaan bahan-bahan yang ada di sini. Ya. Nah, inilah kegunaan kotak P3K. Walaupun jarang terjadi, tapi kotak itu harus ada. Ya. Kenapa? Karena kesehatan kita ini aset yang tidak ternilai harganya. Kalau dia luka misalnya, tidak ada kotak P3K, nggak apa-apalah, ini nanti juga sembuh sendiri. Lalu lukanya keburu kena kotoran dan terinfeksi, infeksinya pas kalau di ibu jari itu dia dengan cepat bisa menyebar ke atas gitu ya. Nah, kan repot, terlambat dan asetnya keburu rusak. Nah, jadi alat-alat ini mestinya tersedia. Ya, kita sesuaikan saja dengan kebutuhan dan kemampuan apa yang bisa kita sediakan. Ya. Oke, itu yang saya bisa berikan sebagai pengantar kita diskusi malam ini. Bu Suci? Iya, Dok. Ya, ini banget ya, Dok ya. Tadi saya tertarik tuh, Dok, tentang penjelasan yang C tadi ya. Jadi intinya kalau terutama ke atas ya. Jadi informasinya tadi kalau kita yang sinyal bagus, berarti kulitnya juga bagus ya. Terus juga tadi berarti hangat tubuhnya dapat gitu ya, Dok. Ya, kalau itu mencukupi, kita tidak perlu berlama-lama. Bahkan kalau yang mukanya sudah merah padam, kita jangan blow di area atas lagi gitu ya. Nah, itu perlunya kita mengetahui alat kita ini yang menguasai betul, bukan hanya kita, seisi rumah kita perlu tahu juga gitu, seperti kotak P3K tadi. Iya. Nah, ini kita sepertinya juga udah banyak pertanyaan-pertanyaan nih, Dok. Ya. Ini kita mulai dari Ibu Marice ya. Selamat malam, dokter. Izin bertanya, pasien dengan kanker payudara ini di blow di bagian tubuh yang mana? Kanker payudara ya. Oke.
Nah, cancer itu ada pakar yang mengatakan itu bukan penyakit lokal. Jadi kalau kita bilang ini kanker payudara, kita jangan hanya berpikir payudaranya yang bermasalah gitu ya. Karena kanker itu melibatkan sistem imun tubuh. Jadi ada kegagalan sistem imun tubuh kita mengenali kehadiran sel kanker itu gitu ya. Nah, jadi titik-titik umum yang diperkenalkan dalam blow terapi ini, ya, blow terahertz ini, itu juga perlu dilakukan walaupun kansernya itu ada di payudara, gitu ya. Lalu titik-titik pertahanan yaitu kelenjar getah bening di leher, di dada, itu di ketiak, itu juga perlu ekstra di blow sehingga mereka berperan sebagai benteng yang kuat juga. Nah, baru kita blow area khususnya, area payudaranya itu di blow dengan catatan hati-hati kalau ada perdarahan, ya. Karena habis blow itu darah bisa lebih lancar, dia bisa merembes darahnya gitu. Dan orang rumah jadi apa ya khawatir gitu. Ini kok darahnya merembes terus nggak berhenti berhenti gitu. Nah, itu juga kita nggak mau terjadi. Maksudnya baik, tapi muncul perdarahan yang berkepanjangan, HB-nya turun kan juga jadi tidak baik. Jadi Ya, begitu. Dok. Jadi memang kita harus ini dulu ya dok, mengetahui kondisi dalam tanda kutip pasien ini ya dok, maksudnya orang yang mengalami keluhan kesehatan ini ya dok ya. Iya, jadi misalnya cancer dikaitkan dengan banyaknya toksin gitu ya. Ini tubuhnya kotor sih, toksinnya banyak. Jadi kalau ada cancer tumbuh dia subur gitu. Sementara sistem imunnya justru jadi lemah karena banyak toksin. Nah, dengan pemikiran begitu berarti kita tahu apa yang kita harus lakukan. Kita harus bantu membersihkan toksinnya ini gitu ya. Nah, dan siapa yang bertugas membersihkan toksin gitu ya. Nah, banyak orang-orang tuh kalau bicara detox itu pikirannya tuh saya harus makan apa untuk mendetoks tubuh saya gitu. Padahal Tuhan sudah berikan sistem organ kita untuk mendetoks tubuh kita. Usus misalnya ya. Lalu liver untuk detoks bahan-bahan kimia itu liver. Lalu sampah yang harus dibuang keluar tuh ginjal misalnya. Jadi kita blow organ-organ detox itu, ususnya di blow, jangan sampai dia BAB-nya 4 hari sekali gitu ya. Tiap hari dia harus bisa BAB, ususnya di blow, sambil juga tambahkan seratnya karena serat tuh berperan untuk menyikat ususnya gitu ya. Jadi jangan lupa energi dengan materi itu harus saling menunjang. Jadi kalau detox usus tuh serat tuh penting. Lalu prebiotik itu juga penting untuk mendetoks ususnya. Nah, kalau liver, kita blow organ livernya di perut kanan atas itu lokasi liver. Begitu juga dengan ginjalnya kiri kanan tuh di blow supaya fungsi pembuangan kotoran di ginjal juga lebih aktif gitu. Ya. Lanjut. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rini. Untuk rematik yang peradangan sendinya sudah lama atau permanen, ini apa bisa kembali normal dengan blow Itera ini dok, dan lebih dikhususkan untuk titik-titik bagian mana? Ya, kalau rematik khususnya tuh yang kita kenal rheumatoid arthritis itu ya, RA itu dia bukan hanya radang bengkak nyeri, tapi dia bisa merusak struktur tulangnya sehingga jari-jarinya itu tidak lagi lurus gitu, tapi sudah melengkung, udah bengkok karena ada timbunan bahan-bahan peradangan di situ. Nah, kalau urusannya sudah sampai struktur, kita tidak bisa perbaiki jadi bagus lagi itu nggak bisa. Tapi untuk nyerinya, bengkaknya, ya, dan menyetop prosesnya itu dimungkinkan. Ya.
Karena rheumatoid itu dikaitkan dengan autoimun juga dikaitkan dengan toksin yang tinggi, radikal bebas yang tinggi. Itu kita bisa perbaiki. Kita potong jalur radikal bebasnya, kita tingkatkan pembersihan di organ-organ, dia bisa mereda. Ya. Jadi selain blow, kita tambahkan bahan-bahan antioksidan untuk menetralisir radikal bebasnya. Jadi blow-nya di mana ya? Selain blow lokal di area yang bermasalah, blow umum itu juga penting. Ya. Jadi kalau kita sekali blow itu 30 menit, waktunya dibagi-bagilah dengan baik. Ya. Area yang sakit itu paling nggak 15 menit. 15 menit sisanya itu dibagi ke seluruh tubuh. Ya. Kalau tidak cukup seluruh tubuh, sudah habis waktunya, kita atur jadwalnya pagi di mana, nanti malam di mana. Ya, dipisah-pisah supaya seluruh tubuh kita kebagian gelombang terahertz ini. Gitu. Ya. Jadi porsinya disesuaikan gitu ya dok, selain Iya. lokal dan juga yang bagian-bagian yang lain gitu ya dok ya. Iya, kalau perlu 3 kali ya kita bagi supaya benar-benar kebagian. Jangan 3 kali sehari hanya di situ terus gitu. Efeknya nggak optimal karena organ-organ tubuh yang lain kan juga perlu disehatkan. Tubuh kita itu satu kesatuan, mereka saling mendukung. Jadi kalau kita hanya perhatikan yang sakit saja, ya yang lain tidak mendukung nanti. Betul, betul, oke. Iya, dok sebelum kita lanjut ke pertanyaan via chat, Suci mau beri kesempatan untuk yang pertanyaan langsung ya. Ini kebetulan ada Ibu Aprilia Oresi dari Sweden nih dok. Oh, luar biasa, Iya, silahkan Sweden. Ibu. Iya, Ya. terima kasih Mbak Suci buat kesempatannya. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, Dok. Di Sweden Saya selamat apa mau ini? selamat siang, Dok. Saya Oh, baru selamat selesai siang. sarapan. Ya, ya. Tadi dokter nunjukin semoga sudah makan malam semua. Waduh, saya belum, Dok. Jangan diingat gambar Oke, tadi. enggak inget, Dok. Udah terbiasa ngelihat yang gitu. Iya. Ada 2 pertanyaan, Dok. Pertama, ini mewakili ada calon customer yang papanya ada sakit, ada luka di lambung. Selain titik-titik yang seperti biasa kita lakukan itu, apakah di bagian perut itu boleh dilakukan apa enggak? Karena Bapak ini sudah 3 kali masuk rumah sakit, tidak dijelaskan oleh putrinya lukanya seperti apa gitu, tapi sudah sempat transfusi darah gitu. Oh, ada Supaya tidak perdarahan. salah dalam dalam mengeblow ya, bagian perut itu bagian dekat-dekat lambung itu dihindari atau bagaimana gitu. Itu satu. Yang kedua, selain hair dryer kan juga fungsinya untuk kecantikan ya, Dok. Kalau kita baca brosurnya itu ya. Yang jadi pertanyaan adalah kan kalau setiap kali habis ngeblow nggak boleh kena air, nggak boleh mandi ya, Dok ya. Nah, nggak boleh mandi sampai sekian jam gitu. Nah, umpamanya kalau ngeblownya ini sore atau malam menjelang tidur itu, apakah wajah setelah di blow itu boleh dipakaikan ke wajahnya itu kayak krim malam? Biasanya ya wanita-wanita biasanya kan pakai seperti itu ya, Dok ya. Apa Ya, krim malam lah, apalah itu yang ditempel-tempelin gitu. Puji Tuhan saya sejak memang nggak hobi pakai make up ya, jadi saya sih nggak pakai gitu. Saya cuman blow ya udah habis blow tidur gitu. Itu titipan pertanyaan dari klien kami, Dok. Terima kasih untuk kesempatannya ya, Mbak Suci. oke. Itu aja, Dok. Ya, terima kasih pertanyaannya bagus. Jadi untuk masalah lambung, kalau dikatakan pernah transfusi, berarti dia ada perdarahan ya, entah itu ulkus di lambungnya atau ulkus di 12 jarinya, duodenumnya gitu. Nah, kita hati-hati pada kondisi perdarahan. Jadi pastikan BAB-nya tidak lagi berwarna hitam, karena kalau hitam itu tanda masih ada perdarahan aktif di atas. Jangan blow kalau masih ada perdarahan aktif. Tapi kalau sudah normal, kita bisa mulai blow bertahap, ya, mulai dari 5 menit, lalu kalau tetap oke kita naikkan sampai 15 menit.
ya. Nah, kita berharap apa dengan blow itu? Satu, peristaltik lambung dia tuh akan lebih baik. Karena banyak masalah lambung itu karena peristaltiknya tuh lambat. Jadi makan sesuatu, makanannya nggak turun-turun, dia keburu bikin gas, gasnya kembung, lalu terjadi GERD, dan rasa kembungnya itu bikin dia nggak nafsu makan. Ya. Dengan memperbaiki kontraksi lambung, pencernaan tuh juga akan jadi lebih bagus. Keluaran enzim-enzim pencernaan yang dari lambung juga jadi lebih normal. Ya, itu harapan kita. Lalu satu lagi, dengan efek dia healing, luka itu juga bisa jadi lebih cepat sembuh. Ditambah lagi stem cell lokal ya, mesenchymal stem cell yang ada di lambung juga akan mempercepat rapatnya luka lamanya itu. Jadi boleh dilakukan kalau sudah tidak ada tanda-tanda perdarahan. Yang berikutnya mengenai kondisi kenapa habis blow itu tidak boleh mandi gitu ya. Jadi kembali ke thermal effect dan tadi Yang-Chi effect itu ya. Kita mau menambah kehangatan di badan. Kalau kita mandi air dingin kan jadi seperti disiram air dingin, panasnya jadi mubasir, jadi hilang begitu saja gitu ya. Itu yang kita pikirkan, sehingga sebaiknya jangan mandi sampai dia 4 jam. Nah, kalau waktu kita sekarang ini kan susah untuk nunggu 4 jam itu ya. Nah, mandi aja dulu baru blow gitu. Kan tidak perlu menunggu, kalau habis mandi langsung di blow itu nggak ada masalah gitu ya. Nah, kalau untuk muka, blow dulu, selesai baru pakai bahan-bahan facialnya gitu ya. Jangan dibalik. Kenapa? Karena kita nggak tahu bahan facialnya, kalau dia bersifat minyak itu waktu dipanaskan minyaknya ikut panas, dia kemungkinan bisa mengiritasi kulit gitu ya. Karena pernah ada kejadian dia habis pakai skincare, dia blow, area yang dipakai itu jadi merah gitu ya. Nah, itu yang kita hindari. Tapi kalau sesudah di blow baru dipakai, justru absorpsinya itu akan lebih bagus karena pori-pori kulit tuh pembuluh darahnya juga lebih bermekaran, absorpsi nutrien dari facialnya itu akan lebih banyak. Nah, satu lagi dari efek langsung blowing ke muka itu, mukanya bisa jadi lebih glowing ya, lebih bersinar. Kenapa bisa begitu? Padahal kan panas tuh biasanya mengeringkan. Tapi kenapa ini kok jadi malah dia seperti ada lapisan minyak yang bikin dia bercahaya gitu ya. Nah, itu karena kelenjar minyak di mukanya jadi lebih aktif. Jadi sekali lagi Yang-Chi itu mengaktifkan gitu. Nah, karena dia lebih aktif, mukanya yang tadinya kering bisa jadi kelihatan lebih berminyak, lebih glowing. Dan dengan dia mukanya lebih merah, otomatis nutrisi yang dimakan itu juga semuanya lebih banyak sampai ke area muka. Ya. Oke, cukup. Oke, aduh Bu Aprilia, ini mewakili pertanyaan wanita-wanita sejuta umat ya, atas penggunaan krim malam, serum, dan lain-lain ya. Terima Oh, kasih Bu Aprilia. sekarang kaum prianya kan juga udah banyak. Oh iya, Ya. betul. Saya sendiri nggak pakai, saya sendiri sih nggak pakai krim malam segala macem ya, cuman ya kalau mau pergi baru tempolin bedak gitu supaya nggak kelihatan banget gitu loh. Kalau jadi ada perbedaan habis mandi gitu kan dok. Itu aja sih. Terima kasih, jelas sekali dokter. Nanti saya bisa sampaikan. Ya, Ya, itu kalau aja Mbak. skincare-nya memang punya efek menutrisi, itu nggak ada salahnya digunakan. Karena kan prinsip kita tadi kan kita rawat sebelum terlambat gitu ya. Mereka yang rawat kulitnya dengan yang tidak itu akan kelihatan sekali pada waktu reuni ya. Nah, kan kita nggak mau dong udah reuni baru berasa, waduh kok teman saya lebih muda-muda kelihatannya gitu ya. Nah, mulailah dengan blow, dengan skincare yang baik supaya kulitnya juga sehat dan awet muda. Dok,
tadi kan dokter sempat sampaikan juga ya, maksudnya gimana kalau yang C ini turun kondisinya atau pada saat kondisi yang C ini yang mengaktifkan, jadi kulit tampak lebih merah gitu, jadi nutrisinya juga lebih banyak terserap, sedangkan yang C ini juga ada beberapa kondisi-kondisi yang sebagai ciri-cirinya lah tadi kalau tadi dokter bilang ya, atau BAB-nya susah, terus kemudian takut dengan kondisi dingin, rentan dengan kondisi dingin. Nah, Suci penasaran nih dok, sebetulnya apa yang menyebabkan yang C dan yang C ini nggak seimbang gitu dok? Kondisi tubuh atau kondisi lingkungan yang gimana sih yang bisa menyebabkan yang C dan yang C ini tidak seimbang? Ya. Gitu, dok. Ya. Jadi bisa secara genetik ya. Jadi ada orang-orang yang memang bawaannya tuh dia badannya lebih panas. Ya. Jadi dari bayi-bayi pun kita sudah bisa melihat tuh bayi yang bawaannya panas sama yang dingin gitu ya. Anak sulung saya tuh waktu lahir tuh bawaannya panas. Kita tidur dekat dia kita ikut kepanasan gitu ya. Itu menunjukkan yang-nya tuh berlebihan gitu ya. Nah, itu bawaan. Kedua kondisi produksi dari Qi-nya itu yang kurang. Produksi itu bisa dari paru-paru dan dari pencernaan, jadi dari udara dan dari makanan. Kalau dia tinggal di udara yang berpolusi misalnya, berarti Qi dari udara itu tidak terbentuk dengan baik. Malah mungkin Qi yang patogennya lebih banyak karena polusinya, radikal bebasnya lebih banyak, dia jadi Kita di sakit-sakitan. Jakarta jadi suram semua dong nih, Jakarta penuh dengan polusi nih dok. Iya, itu Jakarta nggak usah dibahas lagi dah. Itu udah tercatat kota yang tidak layak huni soalnya. Waduh, kita berarti pusat-pusat semua nih. Oke, jadi kondisi paru-paru, udara ini Sama mempengaruhi pencernaan. sama makanan. Nah, pencernaan itu kan tergantung apa yang dia makan dan juga daya cernanya. Jadi kalau makanannya memang kurang bergizi, otomatis kan produksi Qi-nya juga kurang. Bisa juga makanannya sudah bagus, tapi sistem pencernaannya yang lemah, sehingga tidak terserap dengan baik. Nah, itu membuat produksi Qi-nya kurang, dan dia cenderung dingin, gitu. Cenderung gampang sakit. Yang ketiga, kalau dia ada sakit kronis. Karena setiap organ yang sakit itu memboroskan Qi. Gitu. Jadi kayak ada kebocoran Qi di situ. Nah, kalau banyak penyakitnya dan sudah lama, dia makin drop energinya itu. Makin lama makin dingin, makin lemah. Gitu. Itu yang tadi termasuk di penyakit degeneratif itu. Kita jangan biarkan karena itu kebocoran energi. Gitu. Semua penyakit yang bersifat radang juga sekarang sudah disoroti. Radang kronis itu bikin masalah kesehatan jangka panjang. Nah, kalau dari segi TCM masuk akal, dari dulu juga kita sudah tahu gitu, karena itu menghabiskan Qi. Oke. Cukup, Bu Suci? Iya, jadi kalau untuk yang Qi-nya itu otomatis dia akan mengikuti juga gitu ya dok? Ya, jadi kita perbaiki bukan hanya dengan blow gitu. Ya, itu kan ekspor dari luar energinya. Kita mau badan dia juga menghasilkan energi. Jadi paru-paru dengan sistem pencernaannya, limpa lambung itu harus diperkuat. Gitu. Dan dikasih makanan yang kualitasnya baik. Ya. Nah, salah satu tuh kebiasaan, tapi mungkin di sesi yang minggu depan tuh ya, makanan yang kurang baik, mutunya itu Qi-nya juga jadi lemah. Oke. Ini kayaknya kalau untuk makanan ini mungkin dan lain-lain nanti kita satu sesi lagi ya dok ya kayaknya, karena pasti banyak lagi ininya informasi yang penting. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan dari peserta nih dok, dari kolom chat. Ini ada Ibu Dwiana, kalau kreatin tinggi itu untuk
ngeblownya di mana supaya bisa lebih efektif ya dok? Ya, Kreatin. kreatinin itu kan menunjukkan sampah di darah tidak terbuang dengan baik di ginjal. Jadi itu salah satu indikator fungsi ginjal menurun. Ya. Kreatinin, ureum, dan asam urat. Itu 3 indikator yang menunjukkan kinerja ginjal. Ya. Berarti kita harus perbaiki organ ginjalnya. Ya, tentu blow organ ginjalnya ya dari belakang tuh buah pinggang ya berarti area pinggangnya, tapi nanti dari depan juga bisa, dari samping dekat tulang rusuknya itu juga bisa diarahkan ke area ginjalnya. Ya. Tapi sekali lagi ginjal sakit kita jangan hanya fokus di ginjalnya ya, organ lain juga penting untuk di blow. Nah, biasanya orang yang sakit ginjal itu tensinya juga tinggi, ya, karena ada kaitan nanti hormon dari ginjal itu akan keluar lebih banyak dan tensinya naik. Gitu. Nah, sementara tensi yang tinggi itu makin merusak ginjalnya. Jadi ini seperti lingkaran setan, gitu ya. Nah, di situ pentingnya kalau kita blow area ginjalnya, suplai darah ke ginjalnya tuh lebih baik, hormon yang bikin tensi naik itu akan menurun. Jadi tensinya juga bisa ikut menurun. Turun. Nah, di situ kalau kita paham kinerjanya tubuh kita itu menarik sekali. Kita blow-nya di mana tuh ada seninya gitu. Iya, iya, oke. Jadi memang tidak hanya di titik ginjalnya aja tadi untuk kreatinin yang tinggi, tapi tentunya juga di titik dasar dan juga beberapa organ yang lain juga harus dilakukan blow ya secara seimbang ya dok supaya Iya. hasilnya lebih efektif. Ginjal itu dekat dengan dehidrasi. Jadi kalau orang kurang cairan, itu kerja ginjal juga jadi setengah mati, berat dia. Karena kotorannya itu jadi pekat semua gitu. Yang disaring di ginjal tuh jadi pekat dan dia lebih cepat rusak gitu ya. Jadi penting sekali cukup minum gitu. Kalau dia sudah kena ginjal, justru dia nanti minumnya akan dibatasi gitu ya. Nah, ini makin jadi buah si malakama. Minuman dibatasi, darahnya tambah kental, ginjalnya kan juga jadi lebih berat kerjanya. Tapi kalau dia minumnya kebanyakan, airnya nggak keluar, badannya bengkak gitu ya. Nah, jadi mumpung sekarang masih sehat, minum masih bebas, minumlah dengan baik, dengan cukup. Nggak perlu disuruh-suruh diingatkan, itu ginjalnya sendiri, rawat sendiri. Iya, iya. Betul, betul dok. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Rini. Untuk TBRO, apa bisa diterapi dengan Aitera juga? Nah, ini kalau bisa bagian mananya? Ini ada TBRO itu istilah apa ya? TBRO, iya. Mungkin TB itu tuberkulosis. iya. Ibu RO-nya, Rini masih bersama dengan Bu kita? Rini hadir. Kalau Bu Rini masih, mungkin bisa langsung di-unmute speakernya, bisa memberikan penjelasan lebih lanjut ke Dr. Wijaya ya. Sambil kita tunggu Bu Rini, kita lanjut berikutnya. Ini untuk psoriasis dok. Kalau psoriasis itu blow-nya di bagian mana? Nah, ini mungkin Psoriasis ini ya. Oke, psoriasis itu juga suatu autoimun di kulitnya ya. Nah, ini tentu blow area yang meradang itu ya, gatel, kering. Nah, ini uniknya nih. Psoriasis itu kulitnya kering sekali. Kalau dipikirkan loh, di blow nanti kan tambah kering gitu ya. makin kering. Pengalaman kita yang tadi di muka jadi kelenjar minyaknya aktif, kita nggak begitu khawatir. Asal air minumnya cukup. Nah, di sini kan bolak-balik kita diajarkan sebelum blow minum dulu gitu, supaya jangan terjadi dehidrasi. Jadi blow, nah, ada teman yang pengalaman sendiri itu dia semprotkan dulu air yang sudah
blow ya, jadi air terahat itu disemprotkan ke area yang kering tadi, baru di blow. Nah, itu juga mengurangi kemungkinan kekeringannya tuh berlebihan gitu ya. Lalu airnya yang sudah di blow itu juga akan lebih menyerap masuk ke kulitnya sehingga kulitnya bisa lebih lembab gitu. Ya, itu akan membantu. Jadi psoriasis itu di kulitnya di blow, tapi juga ingat autoimun tuh menyangkut soal toksin. Ya. Jadi blow juga livernya, ususnya, ginjalnya. Lalu perhatikan makanannya tuh perbanyak sayur dan buah-buahan. Itu membantu detoksnya. Di dalam buah-buahan kan nanti banyak antioksidan. Di sayuran juga. Sayuran perlu warna-warni itu supaya antioksidannya saling melengkapi. Antioksidan ini nanti akan menangkal radikal bebas yang memicu autoimun itu. Ya. Jadi kita bantu seluruh tubuhnya, gitu. Bukan hanya dengan blower aja, tapi dari makanan, dari minuman juga kita bantu. Oke. Menjawab ya Bu ini ya tadi ya pertanyaan dari Bu Dijana. Kemudian Bu Antik, jadi Haryanti, nah ini paling rajin nanya nih Dok. Kalau setiap hari Jumat Bu Antik pasti banyak pertanyaan. Dari Pati, Jawa Tengah. Malah dokter, adik saya usia 43 tahun, sudah 2 kali operasi sinusitis. Dikhawatirkan terulang kembali. Takutnya mengarah ke meningitis atau kanker. Dan saluran pernafasannya sudah mulai rusak. Jadi harus pakai masker terus. Nah ini untuk penanganannya dengan Aithera, saran dokter gimana Dok? Ya, nah, area saluran nafas itu yang paling dekat adalah udara. Jadi udara yang masuk itu kalau tinggi tingkat polusinya, ya dia akan menyerang dulu area saluran nafas bagian atas, hidung, sinus, tenggorokan, itu semua tuh akan terganggu. Jadi untuk kondisi ini pastikan udaranya itu lebih bersih. Ya, berarti di rumah tuh khususnya di kamar tidur harus terpasang filter udara. Ini kondisi harus, ya, karena sudah ada kelemahan yang besar di area hidungnya. Lalu di luar rumah ya, hindari sebisa mungkin polusi yang ada di sekitarnya. Kalau ada orang ngerokok jauh-jauh lah. Ya. Jangan jadi passive smoker. Gitu. Terus kadang-kadang kita juga nggak sadar berdiri di belakang mobil yang sedang menyala. Jadi kita ikut sedot knalpotnya gitu ya. Jadi hal-hal itu semua harus dihindari. Kemudian dari dalam cairan itu harus cukup. Jadi hidrasi itu membantu keluarnya kotoran dari saluran nafas. Jadi kalau dia jadi banyak ingus, itu sebenarnya sistem tubuh kita sedang mendetoks badannya gitu dengan membuang sampah itu keluar gitu ya. Kadang-kadang salah kita juga, nggak mau terganggu dengan ingusnya, dia makan obat untuk berhentikan ingusnya gitu ya. Ingusnya jadi kental karena makan obat. Padahal tubuhnya sedang proses membersihkan dirinya gitu ya. Jadi di sini kita perlu kerjasama yang baik dengan tubuh kita. Kita justru mestinya bantu proses pembersihan diri itu dengan mencukupkan airnya, lalu menambahkan antioksidan dari makanan itu, sayur dan buahnya dibanjiri gitu ya. Lalu kita blow, itu kan blow area muka itu akan membantu sistem imun kita melawan infeksinya. Karena kalau dia infeksi kronis, dia tidak bisa makan antibiotik terus-terusan. Nanti sistem tubuh yang lain akan kena dampak dari antibiotik itu. Jadi kita perkuat sistem imun di lokal itu. Jadi blow area muka itu blow dengan speed yang paling kecil. Ya. Sinus kan tidak jauh dari kulit, tuh dia terjangkau dengan terahertz. Itu. Jadi semua harus dikeroyok penyakitnya. Jadi kalau hanya nasihat, oh sinusitis blow aja di titik yang dilewati di pipi ini, gitu ya, ST3, ST4, ya nggak bisa begitu pemikirannya. Kita harus berpikir secara holistik,
semuanya diperbaiki. Selama udaranya kotor, walaupun di blow kan dia tetap bikin peradangan baru. Oke. Nah, terus kita punya ion shield, itu sangat menolong untuk kondisi dia masalah di area hidung dan sinus. Ya, jadi kalau pakai masker, ion shield-nya masukkan ke dalam. Itu nanti ionnya akan bantu dia plong hidungnya juga akan lebih plong, terus sekretnya juga akan lebih cepat menormal. Oke, terima kasih ya dok untuk penjelasannya. Nah ini tadi pertanyaan dari Pak Iis sebetulnya sudah dijelaskan juga sama Dr. Wijaya di awal presentasi ya untuk keluhan kesehatan khususnya kasus stroke ischemic juga. Kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Winda. Bu Winda ini bertanya kalau untuk kasus epilepsi dok di usia remaja, ini kira-kira bisa dibantu dengan iTera dan di bagian mana aja yang lebih dimaksimalkan gitu dok? Ya, kalau epilepsinya sendiri itu jelas masalahnya di otak. Ya, jadi kita akan blow area di kepala itu kalau terkait dengan otaknya. Ya. Cuma tidak semudah yang kita pikirkan nanti di blow epilepsinya bisa hilang gitu. Karena epilepsi pun banyak macamnya. Ada yang ringan, yang serangannya hanya setahun sekali gitu. Tapi ada juga yang membandel. Udah dikasih 3 macam obat juga dia masih mudah serangan. Jadi di situ kita selalu ingat soal disclaimer karena kondisi manusia itu berbeda-beda semuanya. Tapi kita wajib upayakan perawatan itu. Kita harapkan kan efek terahasnya itu bisa memperbaiki jaringan otak yang belum rusak tuh jangan sampai rusak gitu. Jadi blow area kepala, di sini meridian yang di tengah, lalu ditambah lagi kiri kanannya juga kita blow ditarik ke belakang gitu ya. Jadi bukan blow berhenti di kepalanya, tapi kita blow berjalan. Nah, kemudian obat-obat epilepsi itu boleh bilang semuanya itu memperberat kerja lever. Jadi levernya kalau minimal dia terbeban gitu ya, lama-lama bisa rusak juga. Nah, jadi kita blow juga area levernya itu. Jangan sampai rusak karena obat epilepsinya. Itu saja yang saya bisa pikirkan. Jangan lupa tadi air minum itu. Karena dehidrasi, gangguan elektrolit itu juga bisa mencetuskan dia serangan kejang. Nah, sementara buat neurolog kalau dia ada serangan kejang, itu obatnya akan dinaikkan dosisnya. Gitu. Lalu kondisi-kondisi umum ya, kalau dia kurang tidur, makannya nggak teratur sehingga kadar gulanya sempat anjlok, dia stres, itu juga mempermudah dia serangan. Kita perbaiki. Nah, kurang tidur kita tidak perbaiki dengan blow kan, tapi dia harus bikin jadwalnya tidurnya lebih teratur. Oke. Oke. Dok, ini ya kita mulai banyak pertanyaan-pertanyaan dari apa namanya yang langsung ini ya dok ya. Daroji boleh buka mic, bisa langsung bertanya ke Dr. Wijaya. Screen-nya, iya. Screen-nya mungkin di-share ke audiens juga sih. Oh iya, ini ya. Sebentar nanti. Saya lanjut dulu aja nih ke pertanyaan berikutnya, mungkin Pak Daroji belum ini. Ibu Rini Medianias, ini ada pertanyaan kalau pasca operasi prostat dok, kemudian ini masih bocor. Nah ini boleh nggak ya dok? Boleh.
Pokoknya kalau operasi selesai tidak ada perdarahan, kita boleh blow. Baru katanya, Dok. Yang bocor itu apa ya maksudnya? Iya, ini operasi prostat dan kemudian masih bocor. Bagian mana yang harus di blow? Bu Rini mungkin boleh ditambahkan nggak Bu? Atau Bu Rini bisa apa? On cam, ya, unmute dulu karena. Tapi pada Ya. prinsipnya boleh ya, Dok ya, kalau memang bukan Boleh. perdarahan lah. Ya, pokoknya selain perdarahan kita wajib untuk diupayakan. Ya, hasilnya seberapa kita belum tahu. Tapi kalau kita tidak lakukan apa-apa, ya otomatis dia tidak ada kemajuan. Oke, jadi untuk titik yang di blow juga disesuaikan sama yang tadi dokter bilang ya, karena semua ini kita harus melihatnya secara holistik, secara keseluruhan. Jadi memang diutamakan juga selain titik utama, kemudian juga dimaksimalkan juga. Kalau untuk prostat, Dok, berarti dimaksimalkan di. Kalau tadi kebocoran dikaitkan dia kencingnya jadi nggak ketahan gitu, terahat bisa memperkuat sphincter dari kantong kencingnya itu, gitu ya. Jadi kalau dia bisa tonusnya lebih kokoh, dia lebih bisa menahan buang air kecilnya. Ya. Jadi qi di kantong kencingnya ditingkatkan, fungsinya juga akan diperbaiki. Ya. Kecuali karena operasi prostatnya sarafnya terganggu sehingga dia melemah, nah itu lain lagi ceritanya. Tapi wajib dicoba. Oke. Pak Daroji kesulitan unmute katanya. Oh, cuman kalau dari saya untuk unmute Silakan, Pak. harus iya. Silakan Pak Daroji sudah di unmute. Halo, selamat malam, Dr. Malam. Wijaya. Malam ini saya belum kelihatan muka Pak Daroji nih. Screen-nya mesti dibalik ya. Ya, gimana Pak Daroji? Iya gini dok, apa namanya? Saya punya adik tuh dok ya, kena stroke hemorrhagic ya, stroke iskemik yang nyumbat gitu dok. Ya. Saya udah coba lakukan blowing di beberapa titik gitu ya dok ya, termasuk yang di bawah ketiak, kemudian di tengah-tengah telapak tangan, kaki, semuanya itu saya udah lakukan blowing gitu. Nah perkembangannya kok seperti kayak tidak ada, maksudnya tidak ada perkembangan, nggak signifikan gitu ya dok. Mungkin apa saya salah titik atau gimana ya dokter Wijaya ya dok ya? Ya, ini yang saya bilang kita jangan fokus di titik ya, sehingga kita jadi khawatir titiknya salah nggak nih gitu ya. Nah, karena stroke itu menyerang otak, ya otomatis organ otaknya yang membutuhkan bantuan. Jadi blow seluruh kepala. Nah, otak yang kena itu berseberangan dengan tangan kaki yang lumpuh. Jadi kalau yang lumpuhnya kanan, otak kirinya yang perlu di blow lebih lama. Gitu. Oh gitu. Dia berseberangan. Tapi jangan lupa yang otak kanan juga tetap butuh terahertz, ya, karena kan semua pembuluh darah itu perlu dilancarkan. Nah, kedua, efeknya bisa beda-beda itu tergantung luasnya kerusakan. Kalau dia makin luas, tentu lebih sulit untuk dipulihkan karena banyak titik-titik sarafnya yang ikut rusak gitu. Nah, luas sendiri juga belum tentu mewakili parahnya kelumpuhan. Ada yang luasnya kecil tapi lokasinya tuh di pusat kumpulnya cabang-cabang saraf otak itu. Sehingga dampaknya juga hebat walaupun di CT scan tuh sepertinya kecil gitu ya. Nah, ini yang membuat kondisi disclaimer tadi sama-sama stroke, hasil akhirnya nggak sama gitu. Tapi kita kan nggak bisa memperkirakan ini hasilnya akan maju atau enggak. Jadi kita wajib
coba upayakan blow otaknya itu dan juga blow tangan kakinya yang lemah tadi. Lemah, iya. Dok, sebenarnya kalau kakinya sudah mulai bagus, Dok. Jalannya udah paling kayak jinjit gitu kan. Tadinya diseret-seret gitu kan, sekarang udah ada jinjit. Yang Ya. jadi permasalahannya itu yang di tangannya ini loh, Dok. Nggak ada Ya. kayak tangannya tuh benar-benar lemah banget gitu dan nggak bisa diapa-apain gitu. Maksudnya paling nggak dia bisa meremas-remas itu aja udah seneng gitu. Ini nggak bisa, dia ngeremas-remas aja tuh nggak bisa gitu, Dok. Gimana gitu? Ya, di otak kita itu ya petanya tangan dengan kaki itu berbeda jauh wilayahnya. Jadi kemungkinan dia kena di dekat yang mengurus tangan sehingga kelumpuhan di tangan tuh lebih menyolok daripada yang di kaki. Kedua, penyembuhan di kaki itu juga memang secara alamiah tuh lebih gampang daripada di tangan. Kenapa? Karena tangan kita tuh kompleks, kerjaannya tuh lebih tinggi presisinya. Kalau kaki yang penting dia bisa angkat, bisa jalan tuh sudah cukup gitu. Fungsinya tuh tidak serumit tangan. Nah, sehingga pemulihan kaki itu lebih cepat. Jadi selain blow, kita tetap dorong dia untuk berpikir menggerakkan tangannya. Karena waktu dia berpikir aja itu listriknya sudah mulai keluar di otaknya. Kita berharap loncatan listrik itu satu waktu tuh menemukan jalan baru sehingga bisa menggerakkan tangannya gitu ya. Ya itu model pemulihan stroke itu seperti itu ya, walaupun tidak semua orang beruntung bisa menemukan jalan pulih lagi gitu ya. Tapi dengan testimoni orang yang stroke dari Filipina tuh bisa pulihnya begitu banyak, kita menaruh harapan ya, akan maju lebih banyak kalau kita terapi. Dibandingnya kan yang nggak diterapi udah pasti akan lebih banyak. Iya, Dok. Tapi kemungkinan pulih lagi itu sebenarnya bisa ya, Dok ya. Pulih normal gitu loh, Dok. Karena saya kasihan lihat dia karena usianya masih muda, masih 42 tahun gitu, Dok. Dilihat tenaga ya, tenaga normal itu kan 5. Kalau dia sama sekali nggak ada gerakan tuh 0 gitu ya. Jadi dia di tenaga berapa? Makin jauh dari angka 5 itu otomatis lebih susah dia untuk mencapai pemulihan. Jadi yang tenaga 4 naik ke 5 kan lebih mudah gitu daripada yang 0 naik ke 5. Nah, mengukurnya itu gimana, Dok? Dia naik dari 4 ke 5 atau dari 5 ke 4 terus ke berapa gitu yang ini gitu, Dok. Dari tidak ada gerakan sampai ototnya bisa kedut-kedut itu sudah naik 1. Oh, oke. Nanti kalau dia bisa menggerakkan sendinya sudah geser naik 2 gitu ya. Yang Dok, penting ada kemajuan lah. mengenai titik di tengah sini, Dok, itu kan katanya nggak boleh di blowing tuh yang tadi itu gimana sih, Dok, sebenarnya, Dok? Ini yang Itu kalau tekannya dia kondisi yangnya berlebihan ya. Yang tadi yang mukanya merah padam, lalu biasanya orang yang merah padam itu dikaitkan dengan orang yang hipertensi gitu ya. Gampang marah, otomatis mukanya merah, otomatis tensinya naik gitu ya. Jadi untuk orang-orang yang begitu kita hindari blow berlama-lama di situ. Bukan nggak boleh, kalau dia hanya lewat aja sih nggak masalah. ada masalah ya. Berarti Apalagi, sebenarnya kalau jadi, Dok, sebenarnya kalau misalnya dia kanan ini kaki kanan sama tangan kanan berarti kita blowingnya di kiri gitu ya, Dok, kiri, yang lebih banyak ya. kiri dari seluruh bagian nih, dari tengah ini, terus satu persatu lah kita telusuri garis-garisnya itu sehingga seluruh otak tuh kebagian gitu. Oke, Dokter, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan saya coba ini lagi gitu. Tadinya Ya. saya pikir tadinya kan saya sempat konsul sama Parana, apa saya lupa. Nah, itu kan katanya coba pada Roji paling nggak setiap hari gitu kan, setiap hari 2 sampai 3 kali. Nah, akhirnya saya ajarin kan cara blowing, istrinya itu saya ajarin blowing begini dari mulai ini gitu kan. Nah, tapi setelah itu kan akhirnya istrinya yang ngeblowing hampir tiap hari. Nah, cuman dia merasa pas saya datang dia merasa kayaknya kok kayak nggak ada perubahan sih Daroji gitu, kata yang sakit ini. Kalau istrinya sih cuman ini aja gitu, ibaratnya kata kayak nggak sabar gitu loh untuk sembuh, untuk
ininya. Sana takut nggak sembuh gitu loh dianya itu. Ya, ya itu tadi ekspektasi kita jangan tempatkan terlalu tinggi. Ya, kalau terlalu tinggi, jadi kelihatannya masih jauh terus gitu. Iya, Tapi iya. kalau kita lihat dari hari ke hari kemajuan apa yang muncul itu menambah semangat. Gitu. Tapi kalau lihatnya titik yang jauh itu ya tambah lemes dia, kelihatannya nggak nyampe-nyampe. Iya, karena dia tuh orangnya pengen instan gitu dok. Saya bilang kamu udah stuck begini ya nggak semudah membalikan telapak tangan gitu. Saya bilang gitu kan. Dok. Iya. Harus sabar, harus pelan-pelan. Saya bilang gitu kan. Kayak gitu. Nanti lihat aja CT scan-nya yang bagian yang hitam tuh berapa luas gitu. Oh, gitu ya dok ya. Mungkin Oke cukup dokter, ya terima sampai kasih dari banyak sini ya dok ya. Ya, sama-sama. Iya, iya. karena malam ini banyak banget dengan antri tanya nih sama Dokter Wijaya nih. Ya, nggak Nah, apa-apa. ini ada pertanyaan yang kurang lebih agak sama nih dok mengenai buang air kecil ya. Jadi satu dari Pak Marvin ini beliau bilang hanya punya waktu blow di waktu malam. Nah, Ya. tapi kan karena disuruh minum banyak, ini beliau agak kesulitan karena mungkin harus bangun Belakang. tengah malam gitu kan. Atau pertanyaan berikutnya sebetulnya apakah kalau banyak minum di waktu malam ini bagus nggak buat ginjal dok ya? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua ini dari Bapak atau Ibu Jess ya. Ini kalau pipis di pagi hari itu berbusa, itu tandanya apa dan gimana ya dok penanganannya gitu? Karena beliau juga sudah minum banyak air yang di blow juga, gitu. Tapi kondisinya pada waktu pagi itu pipisnya berbusa. Ya. Oke. Iya. Nah, mengenai minum sebelum blow ini ya. Jadi minum tuh bukan persyaratan yang tidak terpisahkan gitu ya. Itu tujuannya kita mesti tahu. Minum sebelum blow itu kan kita mencegah orang ini dehidrasi. Gitu. Dehidrasi, ya. Kalau dia datang seharian itu dia sudah minum berapa kan kita nggak tahu. Jadi daripada kita kecolongan dia kurang minum, kita suruh minum lebih dulu. Ya. Sesudah blow kita suruh minum lagi itu dengan ekspektasi hasil blow itu kan banyak toksin yang dibongkar. Nah, dengan ekstra cairan ini kita membantu mempercepat pembuangan toksin itu ke ginjal gitu. Ya, itu konsepnya seperti itu. Ya. Nah, kalau orangnya itu memang cukup minumnya, kita tidak wajibkan minum sebelum blow juga nggak apa-apa gitu. Ya. Sesudah blow juga kalau misalnya dia bilang enggak, saya mau perjalanan, nanti saya di tengah jalan susah cari WC, saya minumnya di rumah aja. Ya boleh juga gitu. Jadi jangan kita tuh kaku sekali dengan aturan. Satu gelas sebelum, satu gelas sesudah gitu. Enggak semua orang suka minum 2 gelas dalam waktu singkat gitu. Ya. Nah, itulah jangan menghafal aturan, tapi kita kuasai kenapa aturan itu sampai muncul, ya. Nah, kalau malam hari juga begini, sama. Kalau kita minum malam, otomatis kita akan terbangun tengah malam untuk ke toilet lebih sering, gitu ya. Dan itu akan mengurangi kualitas tidur kita, gitu. Ya. Jadi jangan ikuti itu saran di internet. Sekarang di internet tuh, apalagi di WA group tuh banyak orang yang mendadak pakar, saya bilang, ya. Hanya modal katanya dia sudah viralkan kemana-mana. Ya. Jadi mereka bilang kalau nggak minum sehabis kencing nanti bisa jadi stroke gitu. Itu semua apa ya, tidak ada buktinya. Tapi yang pasti orangnya akan terganggu tidurnya karena dia ke toilet terus. Jadi kalau mau minum banyak, minumlah di pagi sampai sore hari. Kita bisa kontrol minum berapa, kita bisa lihat urinnya tuh seberapa pekat. Kalau begitu kelihatan dia urinnya pekat, keluar dari toilet langsung minum lagi. Itu cara ngaturnya begitu. Gitu. Jangan pada saat jam tidur kita suruh dia bersihkan ginjalnya. Itu waktunya otak untuk beristirahat. Ya.
Jadi nggak apa-apa dia blow-nya malam, besok baru dia perbanyak detoxnya, nggak masalah. Oke, oke. Oke. Asal dalam 1 hari itu asupan airnya udah cukup gitu ya dok ya. Iya, jadi diatur-atur. Nah, jangan juga itu ikut anjuran internet pagi hari bangun minum 2 gelas besar gitu. Kita punya ginjal itu bukan seperti selokan yang disiram air seember gitu supaya selokannya lancar. Bukan begitu. Setiap kita pompa jantung ada darah yang disaring di ginjal. Jadi kita mesti pastikan setiap darah yang ke ginjal itu kondisinya tidak kental gitu. Jadi sepanjang hari itu kita mesti bagi minumnya itu supaya kekentalan darahnya itu merata gitu. Jangan hanya pagi minum banyak lalu siang sampai sore dia nggak minum misalnya. Itu kan nggak merata. Terus dok, tadi pertanyaan berikutnya yang kalau pagi-pagi tipisnya berbusa itu dok? Oh ya, nah, itu biasa ya. Orang waktu tidur itu kan memang waktunya badan tuh juga bersih-bersih, otot bersih-bersih, liver bersih-bersih itu sehingga kotoran toksinnya agak konsentrate di malam hari yang membuat kencing di pagi harinya itu kelihatan lebih pekat, lebih berbusa gitu, lebih berbau mungkin gitu ya. Nah, itu juga indikator bahwa sepanjang harinya dia tuh minumnya kurang gitu. Ya. Nah, jangan ditutup dengan minum banyak di malam hari supaya paginya urinnya bersih. Bukan begitu solusinya. Sepanjang harinya yang dia mesti perbaiki. Lalu perhatikan apa saja sih yang bikin sampah sehingga urinnya jadi begitu. Ya, mungkin makanannya banyak bahan-bahan kimianya. Oh. Jadi kalau dia rajin makan pengawet, pewarna, perasa gitu, yang bikinan pabrik, ya otomatis toksinnya banyak. Kurangi dulu itu, perbanyak masukkan cairan yang di sepanjang hari itu. Tiap 2 jam kalau perlu minum segelas gitu ya. Tapi nggak perlu juga sampai pasang timer tiap 2 jam timernya bunyi dia minum. Kita kan bukan robot. Iya, disesuaikan aja gitu ya dok ya. Indikatornya warna urin waktu dia ke toilet aja. Bikin simple, aturan hidup tuh dibikin simple, jangan bikin ruwet. Oke. Ya. Dok, Nah, ini kalau ada untuk pastinya apakah urinnya bermasalah, ya periksa urinnya di laboratorium, lihat apa yang tinggi. Nanti baru dibahas lagi. Oke. Iya, lebih baik ini pasti untuk ini ya dok ya, pemeriksaan laboratorium ya dok ya. Iya. Iya. Dok, ini ada pertanyaan juga nih dok. Ini sering dialami beberapa mitra kita juga ada pertanyaan-pertanyaan yang sama. Jadi setelah dilakukan blow di terapi itu badannya tuh malah terasa kaku gitu dok. Jadi badan, kaki juga kaku. Ada beberapa di antara mitra ini yang kliennya atau pasiennya itu juga menderita diabetes. Gitu. Jadi setelah dilakukan blow tuh jadi kaku gitu dok badannya. Ini juga sama juga pertanyaan dari Pak Sunarto ya. Ini juga sama setelah di blow ini ada terasa makin sakit dan kaku di bagian jempol tangan dan kaki. Oke. Nah, kalau sakit baik lokal maupun seluruh tubuh jadi rasanya nggak enak gitu ya, itu yang kita kaitkan dengan efek detoxnya. Ya. Istilahnya apa ya? Jadi waktu kita blow itu sel-sel tuh juga aktif membuang sampah. Kan kita mengaktifkan. Ya. Sampah triliunan sel kalau bareng-bareng buang sampah, ya darah kita jadi seperti meningkat sampahnya itu, toksinnya jadi meningkat. Itu yang bikin kita rasanya nggak enak badan, seperti orang mau sakit gitu. Ya. Tapi itu biasanya nggak lama, dalam 2-3 hari dia mestinya sudah normal lagi. Nah, kalau yang lokalnya dia merasa kaku atau sakit, itu menunjukkan cairannya mungkin kurang, sehingga
terjadi dehidrasi di lokal itu dia jadi rasanya lebih kaku, lebih sakit. Nah, itu yang tadi gunanya kita minum sebelum blow tuh memastikan jangan ada kekurangan cairan gitu. Mungkin sama juga kayak efek kalau kita habis nge-gym atau fitness gitu ya dok. Kan kadang habis olahraga badan malah jadi terasa pegel, kaku gitu. Lain, itu kan karena asam laktat. Nah, itu minggu depan kita akan bahas, gitu ya. Iya, Itu terkait dengan sampah yang asam laktat. maksud tadi bukan berupa asam laktat gitu ya dok. Bukan. Kalau asam laktat itu terkait dengan dia kurangnya oksigen pada waktu ototnya beraktivitas. Kalau ini kan dia tidak beraktivitas, kita hanya blow. Tapi lebih ke efek detox, sel-selnya tuh mengeluarkan sampah sekaligus dalam jumlah banyak. Nah, itu tanda bahwa dia menyimpan sampah banyak di dalam selnya. Gitu. Jadi malah bagus sebetulnya ya dok ya. Bagus, dan kita perlu percepat aja pembuangannya dengan mencukupkan airnya. Karena air itu pembawa, carrier ya. Jadi lebih cepat dikeluarkan, dia lebih cepat pulih. Nah, satu lagi mungkin blow-nya juga kelamaan. Nah, ini yang saya berkali-kali ingatkan tuh, start low, go slow gitu. Jangan mau cepat langsung setengah jam, langsung 1 jam. Nggak bisa, badan kita tuh perlu adaptasi. Jadi memang durasi terapinya juga. Durasi dan intensitasnya. Ya. Saya masih dapatkan tuh orang mau cepet langsung pakai speed 3 gitu ya. Mau cepet atau mau lama gitu. Ya orang nggak sabar seperti yang tadi Bapak cerita itu. Ya. Oh iya. Nah, ini berarti tadi kalau Dr. Wijaya sering beberapa kali sampaikan bahwa ada pembuangan toksik gitu ya, sampah-sampah dari dalam tubuh gitu. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Leonidas. Ini entah kebetulan atau bagaimana, sejak blow di bagian dada itu kaos dalamnya tuh sering berwarna kekuningan kena keringat. Ya, satu lagi buang toksin tuh lewat keringat, tadi saya lupa sebutkan. Ya. Jadi kalau dia sampai warnanya jadi pekat dan juga mungkin jadi lebih berbau, itu toksin yang tersimpan di dekat kulit itu banyak. Nah, itu yang dikeluarkan di keringat. Prinsipnya sama, dia harus minum ekstra untuk mempercepat pembuangan itu. Memang kembali lagi ke asupan air juga ya dok. Iya. Ini ternyata Bu Rini sudah sampaikan yang tadi masalah tuberkulosis tadi itu TBRO, itu TBC yang resisten dengan obat TBC itu dok. Oh, ya sekarang kita kebanjiran singkatan soalnya. Nah, ini Terahat juga keuntungannya begitu ya. Tadi dia tidak mengenal label diagnosisnya apa, dia nggak peduli gitu ya. Pokoknya dia kerjanya di sel, di jaringan, dan di organ. Nah, begitu juga dengan TBC-nya ini. Mau TBC-nya tipe yang bandel atau yang jinak gitu, yang masih nurut, dia nggak peduli. Yang dia lakukan adalah meningkatkan sistem imun kita. Gitu. Jadi walaupun TBC-nya resisten dengan obat anti TB, kalau sistem imun kita bisa lebih aktif, lebih galak, ya kuman TB-nya akan diserang juga. Jadi selain blow wilayah yang ada TB-nya di paru-paru atau dia TB-nya di ginjal atau di usus, ya blow di situ gitu. Kita tingkatkan juga sistem imun, ya berarti kita harus fokus di sistem limfatiknya itu, ya, yang titik-titik kelenjar di ketiak, lipat paha itu, sama di belakang dada ini ada timus juga kita aktifkan sistem imun di situ. Ya. Tapi kalau TB dengan batuk darah, ya hati-hati. Atau di ronsen itu ada kaverna gitu ya, ada lubang, itu hati-hati. Kita khawatirnya nanti perdarahannya ke dalam, nggak kelihatan. Nah, nanti tahu-tahu banyak darah di dalam parunya.
Ya intinya balik lagi, jangan agresif langsung gitu. Semuanya tuh bertahap, naikkan, kalau aman baru naikkan lagi. Oke, oke. Nah, ini dari Pak Ahmad Polman ada pertanyaan, keluhan komplikasi jantung bengkak, Dok. Liver bermasalah, di bilirubin dan gamma GT-nya tinggi. Ada asam urat juga. Nah, ini untuk terapi acaranya gimana, Dok? Ya, kalau komplikasinya udah banyak, ya itu lebih mengundang lagi terahet ke semua organ gitu. Berarti sistem organ itu sudah saling tidak menunjang sehingga sudah seperti domino efek tuh dia mulai jatuh satu sama yang lain gitu ya. Nah, itu dibagi waktunya supaya semua organnya kena ke bagian terahertznya itu. Jantung itu bagus dengan terahertz. Orang yang sudah gagal pompa jantungnya sudah lemah sekali, kita sudah dapat testimoni dari luar negeri itu naik angka pompa jantungnya itu namanya ejection fraction ya. Secara medis tidak ada obat yang bisa bikin ejection fraction tuh naik, tapi kasus itu dokternya mengakui ini terjadi perbaikan di pompa jantungnya. Jadi rajin aja ngeblow jantungnya, livernya gitu. Iya, ini sepertinya ada testimoni dari Ibu Leni Sri Haryanti ya. Dari Lampung hadir, Dok. Saya Leni, terapis sudah bergabung di Trust sejak tahun lalu. Alhamdulillah sudah banyak pasien yang sehat setelah diterapi. Mungkin lebih dari 100 orang yang sudah diterapi. Wah, selamat ya Bu Leni ya. Ini Bu Leni berarti udah pakarnya nih gitu ya, udah tahu nih titik-titik mana yang memang dimaksimalkan dan juga SOP-nya ya. Terima kasih ya Bu Leni, kapan-kapan nanti sharing ya Bu ya. Nah, ini selanjutnya dari Pak Ahmad Rianto. Ini kalau yang sedang cuci darah, Dok, 2 kali seminggu. Ini untuk terapinya gimana ya, Dok? Apakah diperbolehkan atau sebaiknya ada saran dokter untuk yang sudah cuci darah ya? Iya, cuci darah itu ada yang permanen, itu kalau ginjalnya tuh sudah tidak keluar urin sama sekali, itu dia akan permanen cuci darah. Tapi kalau dia baru-baru awal-awal cuci darah, masih mungkin dia bisa reversible ya. Jadi kita blow organ ginjalnya itu. Nah, apakah sebelum atau sesudah cuci darah? Ingat bahwa efek blow itu melancarkan darah. Sementara pada waktu dia cuci darah itu, kalau ada tindakan-tindakan yang beresiko bikin perdarahan, kan nanti jadi susah berhenti gitu ya. Jadi lebih aman lakukan tuh sesudah cuci darah dan dilanjutkan setiap hari. Mau dua kali sehari atau 3 kali sehari tergantung kebutuhan masing-masing gitu. Nah, kalaupun dia sudah permanen cuci darahnya, dia harus terus rutin cuci darah, akan beda kualitas hidupnya. Saya lihat orang-orang yang cuci darah tuh sudah sangat pasif dan menjalani nasib hari demi hari, datang hanya cuci darah, tidak ada aktivitas yang lain. Tapi ada juga orang yang cuci darah tapi dia masih setir mobil, masih bisa beraktivitas normal lainnya gitu ya. Jadi kita wajib untuk meningkatkan kualitas hidupnya itu. Jangan menyerah gara-gara masih tetap cuci darah. Ingat, organ yang butuh bukan hanya ginjal, organ yang lain juga. Iya. Oke. Dok, mungkin kita ke satu pertanyaan terakhir. Ini Suci pilih dari Bu Leni tadi yang terapi pasien. Ini juga sekarang dia mendengarkan Zoom kita sambil terapi pasien katanya, Dok. Wih, jam berapa ini? Nah, Bu Leni adalah kalau untuk kanker serviks, Dok. Nah, ini
untuk bagian-bagian mana yang dimaksimalkan supaya bisa membantu untuk penderita kanker serviks. Ya. Tadi kita juga sudah singgung ya mengenai cancer, bukan hanya serviksnya yang di blow gitu, itu kan arahnya nanti ke perut bawah. Jadi di bawah user itu blow-nya arahkan ke rongga pelvisnya. Nah, bisa juga dari arah bawah, arah dari genitalia itu mengarah ke serviksnya juga bisa. Tapi sekali lagi bukan hanya organ yang bermasalah yang perlu diterapi. Organ-organ detox, lalu nutrisinya yang dibanjiri dengan antioksidan, nutrisi lain yang menyehatkan tubuhnya, bisa meningkatkan sistem imunnya, kasih semuanya. Nah, kalau dia dapat kemo gitu, kita tahu efek kemonya kan juga merusak seluruh sel, dia meracuni juga seluruh sel. Jadi kita bantu dengan terahertz itu supaya sel-sel yang sehat tuh jangan makin drop gitu. Cuma hati-hati jangan berdekatan dengan jadwal kemonya, karena kita juga nggak mau kalau detoxnya tuh hebat nanti efek sampingnya nggak enak. Terus kedua, kalau detoxnya tuh bagus, bahan kemonya juga dengan cepat akan dibuang gitu, sehingga dia belum sempat bekerja dengan maksimal sudah keburu dibersihkan oleh tubuh kita gitu ya. Itu kan nanti jadi kontraproduktif. Kita tunggu saja dia selesai kemonya, baru kita kejar dengan memperbaiki sel-sel sehatnya. Kemo setelah jadwal kemonya ya dok ya berarti ya. Oke. Oke, iya. Baik, Dokter Wijaya. Bapak Ibu, sepertinya ini kita sudah sampai di akhir Zoom kita malam hari ini. Waduh, ini Zoom malam hari ini benar-benar luar biasa, maksimal banget. 2 jam waktu kita pakai full dan menjawab hampir semua pertanyaan nih, Dok. Ini rekor saya nih. Biasanya masih banyak pertanyaan yang tidak terjawab, tapi ini hampir semuanya terjawab. Hanya beberapa dari pertanyaan peserta yang sebetulnya sudah dibahas di Zoom malam-malam sebelumnya ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab, Bapak Ibu bisa langsung menuju ke YouTube-nya Price Indonesia. Nah, di sana untuk setiap sesi presentasi atau sesi Zoom itu kita tayangkan siaran ulangnya di YouTube-nya Price Indonesia. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa pelajarin lagi, buka lagi, mana tahu ada pertanyaan-pertanyaan atau paparan dari para dokter yang bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Dokter Wijaya, sepertinya malam hari ini kita sampai di sini dulu ya dok. Kita ketemu lagi minggu depan ya dok. Oke. Iya, terima kasih banyak Dokter Wijaya buat ilmunya. Waduh, ini padat banget malam hari ini. Thank you banget ilmunya, pemaparannya. Mudah-mudahan ini juga menjadikan para peserta kita juga tambah wawasan juga mengenai manfaat dan juga fungsi iTera untuk sehari-hari ya, untuk penanganan P3K tadi ya dok ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Iya, kita ketemu lagi di Zoom produk minggu depan ya. Sehat selalu. Selamat malam, selamat istirahat, dokter. Terima kasih banyak. Ya, selamat malam. Selamat malam, makasih Dokter Wijaya. Malam dokter, terima kasih. Yang belum terjawab tanya di grup masing-masing. Terima kasih. Siap dok, Terima kasih dokter.